Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya dirinya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya. Pak, Bu, Rina kepengen sekolah. Rina boten-boten dipingit. Ora Trinil, bapak ora iso nuruti permintaanmu. Iki tradisi adat istiadat zaman biyen. Wong wedok ora perlu sekolah dhuwur. Wes wektune nduk, mlajari kabeh sing mbok kuasani. Wong wedok menikah dengan orang yang tepat. Pak, napa boten saged nek tradisi niki boten dilaksanakan? Trinil, bapak iku bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya bapak menghancurkan tradisi iki. Bu, Rina mohon bunga. Wes tondok wes iki wis dadi tradisi awak dhewe wes. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya ya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti kamu tidak akan bisa berinteraksi dengan semua orang seperti biasanya. Kamu akan dikawal kemanapun kamu pergi. Aku tidak ingin dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, aku akan menjadi guru barumu untuk menggantikan guru kamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semua terasa seperti di penjara. Tenanglah Trinil, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu kan perempuan tangguh. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku saat ini sangat kacau. Semua terasa seperti di penjara. Tenanglah Trinil, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu kan perempuan tangguh. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku akan dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan semua itu. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rahmani dan Sumatri juga masih bersekolah. Jadi kapan kita akan dipilih juga? Saat kita berusia 14 tahun, jangan ini. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Apindanon dan Stella. Stella, Rosa, Hai Kartini, aku sangat merindukanmu. aku juga. Gimana kabarmu Kartini? Secara fisik aku memang baik-baik saja, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan kalau aku tidak bisa berdiam diri? Kami tahu, kami pun mengerti perasaanmu. Aku pun sangat merindukanmu. Juga sangat merindukan kalian. Tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak mengerti tradisi ini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan di pribumi selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada. Terima kasih Stella, terima kasih Rosa. Tak apa Kartini, kami berjanji akan menemuimu lagi. Kami akan mendalu masa-masa sulit.
ada beberapa buku yang bisa kamu pelajari, dan ada beberapa buku juga yang berbahasa Belanda. Sungguh aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busomo. Tina, Rukmani, Sumatri, ngapain kalian di sini? Ngapain kalian di sini? Trinil, ayo kita pergi. Iya, ayo kita pergi. Tahu kan kalau aku sedang dingin, maka dari itu aku tidak bisa pergi tanpa pengawalan. Maka dari itu jangan sampai kita ketahuan Bapak dan Ibu. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu sebentar. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana dengan pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah impianmu. Terlebih lagi beasiswa yang kamu dapat, yang artinya ibu dan bapak tidak perlu mengeluarkan biaya untukmu. Tapi kamu sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Trinil, mengapa kamu tidak menikah saja? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ini mempunyai cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka mimpi Trinil tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Trinil, kau perempuan, kau sudah dewasa. Bahkan belum ada wanita yang berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadar itu, Trinil, untuk kamu berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Iya benar, karena wanita yang sudah menikah akan berhenti dipingit. Karena pingitan itu hanya untuk melindungimu dan melindungi perempuan. Kau harus sadar bahwa ada seseorang yang ingin melamarmu. Siapa lelaki tersebut, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgerjoyo Diningrat. Dia adalah Bupati Rembang. Dia pernah menikah 3 kali. Tapi ibu yakin dia adalah seseorang yang tepat untuk mundur. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil bicarakan. Baiklah, Nduk. Kartini, kedua orang tuanya, Kartina, Panji, dan Busomo berdiri di ambang pintu menunggu kehadiran sosok yang sudah
ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Bupati Arya Singgi. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya, kami membiarkan dia mengambil keputusan sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak Ibu, kula badhe ngomong berdua kali Mas Adipati. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Apakah itu? Saya bercita-cita membuat sekolahan untuk kaum pribumi, khususnya kaum wanita. Setidaknya mereka tidak dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamakan dengan kaum laki-laki, supaya tidak tertindas. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya itu sangat mulia. Saya juga memikirkan hal yang sama. Namun, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya akan mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Siapa yang gawe sandarati bojo satu wae sayangku Pino atas si aja pas tengok-tengok mbok video. pemandangan